Hari Raya Pentakosta bukan saja merupakan hari raya turunnya Roh Kudus atas para rasul, namun jauh sebelum itu, Hari Raya Pentakosta telah diperingati. Hari Raya Pentakosta telah ada di Kitab Imamat, bab 23 ayat 15-16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dikarenakan 50 hari sama dengan 7 minggu, hari raya itu juga disebut sebagai Hak Shavuot atau Hari Raya 7 Minggu. Hal itu juga ada dalam Kitab Keluaran bab 34 ayat 22 dan Kitab Ulangan bab 16 ayat 10. Selain disebut Hari Raya 7 Minggu, Pentakosta juga disebut sebagai Hak Hakatsir atau Hari Raya Menuai dan Yom Habikurim atau Hari Buah Bungaran. Hari raya itu tidak dirayakan hanya pada zaman Pentateuk, tetapi juga pada zaman Salomo yang disebutkan di Kitab Tawarikh 2 bab 8 ayat 13. Di dalam zaman Salomo, Hari Raya 7 Minggu merupakan hari raya kedua dan ketiga pesta tahunan. Dalam Perjanjian Lama, Hari Raya Pentakosta diberlakukan sebagai hari pertemuan kudus. Oleh sebab itu, orang tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat, dan semua laki-laki harus hadir di tempat yang kudus. Di tempat kudus itu, selain imam mempersembahkan korban-korban binatang untuk penghapusan dosa dan memperoleh keselamatan, 2 buah roti bakar yang dibuat dari tepung halus yang baru dan beragi diunjukkan oleh imam di hadapan Allah. Selain itu, Hari Raya Pentakosta merupakan hari peringatan akan kelepasan dari Mesir sebagai umat perjanjian Allah. Sedangkan dalam masa antar perjanjian dan sesudahnya, Hari Raya Pentakosta dipandang sebagai hari peringatan akan pemberian hukum Taurat di Sinai. Golongan Saduki merayakannya pada hari 50, termasuk hari Minggu pertama sesudah Hari Raya Paskah. Secara garis besar, orang Yahudi merayakan Hari Raya Pentakosta 7 minggu atau 50 hari sesudah Paskah adalah untuk mengenangkan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Bagi mereka, hari raya ini memiliki 2 makna, yaitu mengenang pemberian hukum Taurat pada Musa di Gunung Sinai dan mengucap syukur atas panen yang mereka dapatkan dari tanah mereka. Hari Raya Pentakosta merupakan satu dari 3 hari raya Yahudi selain Hari Raya Paskah dan Hari Raya Pondok Daun, yang mewajibkan semua orang laki-laki berziarah ke Yerusalem. Dalam Perjanjian Baru, Pentakosta disebut 3 kali, yaitu di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1. Pada hari ini, sesudah kebangkitan dan kenaikan Kristus, murid-murid berkumpul di dalam rumah di Yerusalem dan mendapatkan tanda-tanda dari sorga. Roh Kudus turun kepada mereka dan mengaruniakan hidup baru, kekuasaan baru, dan berkat yang diterangkan Petrus sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel. Kemudian muncul juga di Kisah Para Rasul bab 20 ayat 16. Paulus tidak mau membuang waktu di Asia, lalu buru-buru supaya berada di Yerusalem menjelang hari Pentakosta. Dan yang ketiga muncul di Korintus.
Paulus bermaksud tinggal di Efesus sampai Pentakosta, sebab terbuka lebar baginya pintu untuk melakukan tugas penginjilannya. Jadi, hari raya Pentakosta memang berakar dari hari raya Pentakosta Yahudi. Yang membedakan hari raya Pentakosta sekarang dengan Pentakosta Yahudi adalah peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Hari raya Pentakosta adalah hari ke-50 setelah hari raya Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Pentakosta merupakan perayaan besar yang menandai kelahiran gereja yang satu, kudus dan apostolik. Roh Kudus hadir sejak awal dunia dan selalu hadir sampai sekarang. Memang, peran Roh Kudus semakin dipertegas setelah Yesus naik ke surga dalam kemuliaannya. Roh Kudus inilah yang menjadi pendamping dan yang memimpin kita semua menuju kepada Bapa, sumber kebenaran.